Jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota. Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari. Dan pada akhirnya menghasilkan rencana yang artinya menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pihak-pihak pemerintahan maupun swasta. Jelaskan definisi perencanaan yang sederhana hingga yang rumit. Yang pertama sini saya akan membahas perencanaan yang sederhana. Perencanaan yang sederhana ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis juga, perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaannya juga dapat berupa perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Serta di sini juga saya akan membahas perencanaan yang susah. Yang susah itu perencanaan strategis melibatkan penetapan tujuan jangka panjang dan strategi untuk menciptakan tujuan. Namun perencanaan taktis melibatkan penetapan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan jangka pendek. Perencanaan operasional melibatkan penetapan tindakan harian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks pemerintahan, perencanaan ini juga penting dilakukan sebagai landasan dan pengambilan kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik, perencanaan pemerintahan regional, pemerintahan sektoral, atau perencanaan sektoral dan perencanaan proyek. Tujuan dari perencanaan pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan Hanafiya. Pandangan Glasson menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keberagaman, isi atau homogeneity, yang artinya wilayah industri dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya atau suatu wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah di belakangnya, dapat menimbulkan pemasaran, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki, jalur transportasi dan sebagainya. Menurut Hanafiya 1982, wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut ini didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan kegiatan awal untuk meninjau langkah-langkah yang akan dilakukan setelah rencana itu selesai dipisahkan dan disetujui dari beberapa pihak. Oke, baik, di sini saya akan jelaskan tentang jenis-jenis kota berdasarkan cakupannya. Yang pertama sini ada kota metropolitan. Kota metropolitan ini adalah yang memiliki wilayah yang luas dan mempunyai produk mencapai jutaan orang. Kota metropolitan biasanya merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik di negara tersebut. Contohnya adalah Jakarta, Tokyo, dan New York. Di sini juga ada kota besar. Kota besar itu adalah kota yang memiliki wilayah yang cukup luas dan penduduknya mencapai ratusan ribu jutaan orang. Kota besar memiliki keberagaman kegiatan ekonomi, sosial, serta biasanya memiliki fasilitas umum yang lengkap. Contohnya adalah Surabaya, Bandung, dan Kuala Lumpur. Di sini juga ada kota kecil. Kota kecil adalah kota yang memiliki wilayah yang lebih kecil dan penduduknya biasanya kurang dari 1000 orang. Kota kecil biasanya memiliki kegiatan ekonominya yang lebih terbatas dan fasilitas yang kurang relatif sederhana. Contohnya adalah Salatiga, Batu, dan Singkawang. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang kota satelit. Kota satelit ini adalah kota yang berada di sekitar kota besar atau metropolitan dan memiliki fungsi sebagai kota pendukung. Kota satelit ini biasanya memiliki penduduk yang lebih sedikit dan kegiatan ekonominya
yang lebih terfokus pada sektor tertentu. Contohnya adalah Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Kota pariwisata. Kota pariwisata ini juga adalah kota yang memiliki daya tarik wisata yang menjadi tujuan wisatawan dan dalam dan di luar negeri. Kota pariwisata biasanya memiliki kegiatan ekonomi yang didominasi oleh sektor pariwisata dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung industri pariwisata. Contohnya adalah Bali, terus ada Phuket, dan ada Jeonju. Di sini juga ada kota yang terakhir, yaitu kota perbatasan. Kota perbatasan ini adalah kota yang terletak di perbatasan negara atau wilayah administrasi yang berbeda. Kota perbatasan ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan hubungan antar wilayah. Contohnya adalah kegiatan kota Entikong di perbatasan Indonesia, Malaysia, dan kota Mae Sot di perbatasan Thailand dan Myanmar. Serta juga ada di Papua Jayapura, yaitu di Skau antara Pengi dengan Jayapura. Jelaskan pendapat masing-masing terkait kota tempat Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Menurut saya, kota yang saya tinggali berdasarkan perencanaan dunia itu kota Jayapura. Itu dia memiliki fasilitas yang memadai, cuma kurangnya infrastruktur pembangunan jalan seperti Jalan Hamadi Entrop Jayapura dan pantai. Itu jalannya tuh sudah lama rusak ya, sudah hampir 3 atau beberapa tahun kebelakangan ini belum sempat diperbaiki. Di situ tuh menurut saya tuh jalan itu harus diperbaiki dan supaya bisa memadai aktivitas masyarakat ke sana kemari, mau yang dari Entrop ke Hamadi ataupun yang dari Hamadi ke Entrop. Terus di sini juga menurut saya kota ini tuh sangat ya banyak tempat pariwisata ya, seperti pantai, kali, dan juga tempat-tempat foto-foto seperti Pantai Hamadi. Terus ada kali juga, Kali Biru di Jenyem. Terus ada tempat foto-foto di Sentani seperti Bukit Teletabis. Di situ juga dapat membuat kota ini tuh terkenal hingga ke luar sampai ke luar negeri maupun lokal di Indonesia. Kota ini juga sangat strategis karena kota ini berada di ujung bibir pantai di Papua ya, kota paling timur. Mungkin untuk konteks pemerintahannya tuh mungkin harus ya pemerintah harus lebih melihat lagi ke arah fasilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena di sini banyak sekali masyarakat yang masih menganggur. Terus banyak masyarakat juga yang hidupnya masih belum stabil ya, masih ekonominya masih rendah. Di sini juga tuh harus ada kalau dibilang dari pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan pemerintahan tentang ekonomi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.